kalau ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, apakah itu bisa dipercaya? Cukup? Bahwa dia adalah Tuhan? Nah, itu dulu. Ya, silakan. Ya udah, silakan, Banyuma. Tuhan Panjang-panjang ya. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Menurut saudara, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ada atau enggak? Sebelum menciptakan alam semesta, kalau di Kristen itu Tuhannya sudah ada. Oke. Tapi saya nggak tahu di Islam. Oke. Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya ada? Dengan cara Menampakkan dirinya kepada manusia dan bercerita kepada manusia ciptaannya. Aduh, Bahlul. Itu jangan ketawa, itu nyata yang saya ulang terjadi. pertanyaannya. Saya ulang. Apakah sebelum adanya alam semesta ini Tuhan itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya ada? Dia menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Kenapa ketawa itu? Nah, sekarang begini. Diam dulu. Makanya dengarkan narasiku ini. Teman-teman bisa buktikan bahwa Tuhan teman-teman itu ada atau tidak? Iya. Gimana caranya membuktikannya? Kalau saya jelas gini, Bang Zumad dengarkan saya dulu. Kalau saya jelas di dalam Bible sudah banyak buktinya bahwa dia menampakkan diri bahkan kepada Adam sampai Abraham dan juga yang lain-lain. Nah, sekarang buktikan di dalam turunin Islam kalau dia nggak bisa mendengarkan, turunin. Kita nggak butuh orang yang tulul. Jadi gini, Saudara Yosi, tadi Anda mengatakan sebelum alam semesta diciptakan Tuhan itu sudah ada. Katanya iya. Ya kan? Muncul pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Anda mengatakan dengan cara menampakkan dirinya. Itu mah hantu. Tuhan untuk menyatakan dirinya ada kepada makhluknya, maka Tuhan menciptakan. Nah, sekarang duluan mana bumi ini dengan manusia? Duluan bumi. Berarti dengan adanya alam semesta duluan dicipta, kemudian manusia diciptakan di atasnya dengan akalnya, tanpa yang menciptakan itu nuzul seperti bayi dalam konsep Tuhanmu. Orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Ada alam semesta ini. Bahlul, dan selamanya akan bahlul. Itulah kau. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Bang Frans. Jadi kalau saya silakan tambahin Frans. apa yang dikatakan teman. Iya. Saya tambahin apa yang dikatakan teman saya tadi, soal ketuhanan atau sang pencipta yang menciptakan alam semesta menurut Alkitab secara firman. Nah, itu sebenarnya saya memahaminya itu konsep ketuhanan di Alkitab berbeda dengan konsep yang di Al-Quran. Kalau yang di Alkitab itu memang betul kata dia, Tuhan sudah ada duluan sebelum alam diciptakan secara firman. Karena di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini dia berbeda dengan Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang adalah Bapa. Dialah Bapa, dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan Adam. Sedangkan kalau Roh Allah itu dialah yang yang dikatakan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru setelah Yesus hadir di muka bumi, dialah Allah yang esa, Allah yang benar. Itulah mengapa di dalam Alkitab bab 1 ayat 26 dikatakan, demikianlah
Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi dalam hal ini, waktu zaman kejadian itu sampai zaman Abraham, itu Allah selalu menampakkan diri. Mereka kelihatan dan Tuhan Allah dan Roh Allah atau Allah yang esa itu mereka berinteraksi. Nah, lalu ketika di zaman Al-Quran itu saya memahaminya itu ada kata kami di dalam Al-Quran itu yang satu merujuk kepada Tuhan Abraham yang disebutkan dalam Al-Quran kalau tidak salah Al-Baqarah berapa itu yang dikatakan bahwa dengarlah wahai Muhammad demikianlah tentang Tuhan yang zaman Ibrahim. Nah itu jadi dalam hal ini di Al-Quran itu ada Allah, Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, dan yang satu lagi adalah Allah yang adalah zat yang kalau kata bahasa Sanskertanya itu Tuhyang atau sang pencipta secara ilmiah. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada dua Tuhannya ya seperti gitu. Yang satu Tuhan Allah Israel zaman Abraham dan Musa dan Daud dan seterusnya, dan yang satu lagi adalah sang pencipta secara ilmiah. Itu yang saya pahami sih kalau mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan itu bedanya. Demikian singkatnya. Oke. Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganisme bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal Kejadian sebenarnya Abang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan punya biji zakar, itu sudah beda konsep, beda konteks. Tadi beda katanya zaman. serupa dengan manusia itu maksudnya apa? Oh, kalau itu dalam Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan firman telah menjadi manusia, menjadi Yesus. Yang menjadi itu. Iya, Enggak, jangan ke situ. Itu kan agama pagan. Kalau orang yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, dianggap Tuhan, itu kan pagan. Ini kita bahas kitabnya Yahudi dulu. Kejadian 1:26 itu yang Anda maksud di sana serupa dengan manusia itu apa? Serupa dengan manusia, apanya yang serupa menurut saudara? Iya, menurut saya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 di mana Allah Israel menampakkan diri kepada Musa, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua Israel di Gunung Sinai. Walaupun dikatakan di situ hanya kakinya saja, yang lain-lainnya tidak dituliskan. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi tidak memahami seperti Anda memahami, karena Anda kan agama pagan ya, yang mengatakan dewa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau ternyata pemahaman saudara itu keliru berdasarkan dengan perjanjian baru itu sendiri? Kalau ini sebenarnya soal penyampaian. Kalau yang di dalam Alkitab itulah yang saya ketahui, itulah yang saya pakai, itulah yang saya pegang. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Mengenai orang Yahudi, dia mau percaya atau tidak, dia mau menyampaikan secara jujur atau tidak, dan fakta sejarahnya bagaimana, itu mereka yang tahu, dan cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda dan penyebutannya juga berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau masalahnya begini, Bung. Agama Anda itu kan agama yang mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Itu agama Anda. Nah, ini kalau agama Yahudi kan masih murni. Berarti murni dalam arti kata tidak bercampur aduknya antara ajaran Yunani masuk ke dalam ajaran mereka. Kan itu poinnya. Sedangkan Anda bernarasi seperti itu karena ada pengaruh agama Yahudi, agama Yunani. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara membawa Kejadian 24 dan seterusnya, bagaimana, atau Keluaran 20 lah ya, bagaimana kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya dibantah sendiri oleh Kisah Para Rasul, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat Tuhan, malak Elohim. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 7 kan, yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti kesalahan fatal yang dianut oleh Kristen selama 2000 tahun menganggap bahwa Tuhan itu bisa datang
seperti selayaknya Hercules, selayaknya Krishna, selayaknya Yesus yang andalan Tuhan. Padahal itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Contoh di data nomor 35. Coba Anda banyak belajar lagi. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Oh, itu Jadi bukan di Kisah Para Rasul. itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Bukan, Rasul itu itu. bukan. Bukan, tidak ada Kisah Para Rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam Para Rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor Oke, 38-nya dikatakan begini, sabar. saya buka ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah Para Rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang, Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani, paganisme. Saya bacakan Demikian. ya. Kisah Para Ya, Rasul 7 silakan. ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca Dalam hal ini 38-nya. adalah Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38-nya. ya. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bagaimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih, hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan, bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika Tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon Tarbantin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Nah, lalu apa namanya? Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Nah, dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain.
Itu kalau saya tidak salah saya pernah menyampaikan itu. Sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Di dalam diri anak atau Yesus Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Itu yang mau saya sampaikan. Terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi, justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan, dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini, coba. Tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4 ya. Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Iya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Malaikat dipanggil apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi, tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang, karena Yesus juga dipanggil Tuhan, padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus, sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda, gitu. Sampai di sini kira-kira Anda paham? Iya, terima kasih. Ya, saya juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu kan sebenarnya kalau misalnya Yesus dia yang mengemban tugas misi Injil itu, dialah yang bisa setara dengan Tuhan dan dia bisa menjadi Tuhan. Dalam hal ini dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, semuanya di surga. Dialah yang akan menuntun. Tetapi ketika dia menyerahkan tugas itu kepada Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu turun yang adalah Bapa sendiri, yang adalah Tuhan sendiri, Yesus tidak sama lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhannya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan. Roh Kudus itulah Bapa. Saya belum menemukan ayat yang lain yang menguatkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus itu. Nah, sekarang coba dalam Kisah Para Rasul ayat 13, bab 13 ayat 2, saya bacakan ya. Ya, silakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya sering bilang sama orang Kristen bahwa Roh Kudus itu bukan pikiran Petrus atau pikiran Paulus atau tidak, bukan. Ini adalah nyata, wujud pribadi, sosok. Karena dia berkata itu dengan mulut. Ini yang saya tekankan, tapi mereka tidak mau percaya, terserah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Nah, inilah yang saya maksud. Roh Kudus itu sudah turun, Bapa sudah turun, Tuhan sudah turun menjadi Roh Kudus, dan dialah Tuhan.
Kan kita kan juga pernah. Abang Andi pernah kan? Siapa Tuhanmu, Frans? Saya bilang Roh Kudus. Ya, Siapa Roh boleh Kudus? enggak saya minta dari saudara pengakuan Roh Kudus sendiri kalau dia adalah Tuhan? Oh, kalau dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus yang menjembatani antara Yesus yang sudah naik ke Firdaus sebagai majikan, sebagai penguasa di Firdaus, walaupun masih ada kuasa yang lebih besar yaitu Bapa, yaitu Roh Kudus ini sendiri, Tuhan ini sendiri. Dia tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, bahkan secara sadar dia tidak sadar, tapi secara jiwa dialah Tuhan yang sebenarnya, di mana dia pun diagungkan. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni oleh Yesus. Ya, jadi gini, Bung. Saya menghargai kemudian paparan-paparan saudara itu bernilai muatan daripada apa yang Anda sampaikan ini, cakupannya adalah mewakili makhluk yang datang mengaku Yesus dan tujuannya memang untuk dituhankan dan menyamai pencipta alam semesta. Anda tadi barusan mengatakan Yesus naik ke langit untuk kemudian sama seperti Bapa berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Inilah yang disebut sang bintang timur, Hilal bin Zakar, yang ada dalam kitab Yahudi Yesaya 14 tadi, yang sering saya sampaikan. Nah, sekarang kalau Anda menarasikan seperti itu, kami nggak heran kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia adalah raja di atas raja, Yesus adalah ini dan seterusnya. Kami nggak heran. Kenapa? Karena Yesus yang Anda maksud itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai utusan. Bukanlah Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang sebagai manusia yang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus lain. Dia adalah makhluk gaib. Itu adalah Yesus yang benar. Karena Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, tunggulah bang, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dia nah sekarang begini. Menurut saudara, dia akan dimakan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, sekarang begini, pernah nggak hal itu Yesus sampaikan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya? Dia mengatakan, hal ini tidak pernah kukatakan kepada kalian karena kalian belum bisa menanggungnya. Tapi Yesus belum mengajarkan itu. Iya. Tetapi jika ia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang datang apa? Ya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang menyertai mereka adalah Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan yang datang kepada Roh kebenaran ini akan datang kepada pengikut Yesus, mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Dalam hal itu saya belum menemukan ayatnya, tapi ketika Roh Kudus, ketika para murid ingin mengajar Injil di Asia, dihadang oleh Roh Kudus itu. Tidak boleh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepada kamu, pada kalian. Nah, Yesus datang, Roh kebenaran datang, menurut saudara adalah yang datang bernama Yesus itu dalam bentuk roh. Apakah itu betul? Tidak betul. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Oke. Lalu yang datang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun, ini nulisnya, Masya Allah. Kuping sakit deh. Nggak sakit kayak yang lain kupingnya? Yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus sendiri, karena kan dia punya kuasa, dia mau turun ke bumi, mau naik lagi ke surga. Itu
kuasanya Yesus. Lalu bagaimana dengan pesannya waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saat itu memang Yesus sendiri, karena Yesus yang dia ingin memakai Saulus untuk Enggak. memberitakan Ya, Injil. bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus sendiri? Apa buktinya? Karena ajarannya justru berbeda dengan ajaran ketika Yesus masih ada di bumi. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Terus apa yang Anda jadikan sebagai jawaban untuk membuktikan bahwa Yesus yang makhluk yang datang mengaku Yesus ini adalah Yesus asli? Apa yang Anda jadikan jawaban? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Iya, Yesus dari yang- mana? Itu kan Yesus Iya. mengaku sendiri. Dari mana Anda tahu Mengenai bahwa itu Yesus yang bahwa dia kan dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Mending ke gereja. Tapi biasa.